Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Sahabat SMPI Terput TV rahimakumullah, ayah bunda dan ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelang maghrib ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga sebentar lagi kita akan berbuka puasa, akan berbahagia di waktu-waktu ketika kita akan berbuka puasa. Nah, di waktu itu juga ada doa yang sangat istajabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah waktu itu nanti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada umatnya yang senantiasa ittiba ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun faradallahu azza wa jal siyamah." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, faradallahu azza wa jal siyamah, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan tersebut, ila akhiril hadis." Bulan Ramadan itu kita kenal atau sering kita sebut juga dengan syahrus siyam. Bulan Ramadan itu juga sering kita sebut dengan syahrul Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu juga Al-Quran diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian juga bulan Ramadan itu disebut dengan syahrul siyam, bulan siam atau bulan puasa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk berpuasa bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Maka hadis yang Bapak sebutkan tadi adalah nama lain dari bulan Ramadan tersebut, yakni syahrun mubarak, adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, pertanyaannya, apakah keberkahan itu? Apakah keberkahan itu diberikan kesehatan yang panjang, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan yang enak? Ada orang yang menganggap keberkahan itu diberikan umur yang panjang. Ada juga yang beranggapan bahwasanya keberkahan itu adalah dikaruniai harta yang banyak. Mobilnya satu rumah itu ada 4. Ada satu orang itu rumahnya ada 5. Sehingga dia mengatakan, oh, ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu disebut dengan berkah? Maka sungguh jika ukuran keberkahan itu adalah banyaknya harta, maka sungguh orang kafir itu lebih berkah daripada
orang yang beriman, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi harta mereka sangat kurang. Kemudian ada juga yang menganggap keberkahan itu adalah jabatan yang tinggi. Jabatan misalkan presiden atau mungkin di atas presiden jikalau ada. Nah, sehingga menganggap bahwa keberkahan itu adalah jabatan yang tinggi. Maka sungguh jika ukuran keberkahan itu adalah jabatan yang paling tinggi, maka sungguh Fir'aun itu tentu akan lebih berkah. Nah, artinya apakah keberkahan, ukuran keberkahan itu? Maka tentu semua itu adalah bukan diukur dari umurnya kita yang panjang, diukur dari banyaknya harta yang melimpah, kemudian diukur dari kesehatan badan kita. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya apa itu yang disebut dengan berkah? Kullu ma tuzidukum fit ta'ah, yakni adalah segala sesuatu yang menjadikan bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Nah, bagaimana kaitannya dengan keberkahan di bulan Ramadan ini? Maka bulan Ramadan kali ini akan menjadi berkah bagi kita manakala di bulan Ramadan ini bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu sebelum datangnya bulan Ramadan baca hanya satu ayat, maka ketika di bulan Ramadan baca berayat-ayat sampai dengan satu juz. Kalau dulu di luar Ramadan kita membaca Al-Quran hanya satu juz, maka ketika di bulan Ramadan dia tidak baca hanya satu juz, atau mungkin dia bisa mampu lebih dari 2 juz membacanya. Nah, apalagi karena ini adalah bulan yang penuh berkah, maka tentu motivasi kita, semangat kita untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat. Karena bulan Ramadan ini adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Ada orang ketika di pinggir jalan sana yang mereka tuh berdagang, panas, terik, sangat haus. Namun mereka berdagang. Ada yang berdagang es, mungkin yang sering kita jumpai di jalan, yang juga penghasilnya tidak seberapa dibanding mereka yang berpenghasilan lebih. Ketika ditanyakan kepada mereka, Pak atau Ibu, mengapa Ibu rela berpanas-panas di sini padahal keuntungannya tidak seberapa? Maka banyak ketika ditanyakan kepada mereka secara spontan, nggak apa-apa, yang penting sedikit, yang penting berkah. Nah, jadi artinya keberkahan itu tidaklah diukur dari banyaknya harta, kemudian tidaklah diukur dari panjangnya usia, akan tetapi diukur adalah bagaimana bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jabatan yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki atau yang kita jabat, jikalau tidak menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan itu bukanlah berkah baginya. Semewah apapun rumah yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, jikalau tidak menjadikan kita semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah yang mewah itu tidaklah menjadi berkah bagi dirinya, bahkan sungguh nanti pada hari kiamat akan menjadi petaka bagi dirinya. Kapan akan menjadi berkah? Kalau rumah itu digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita undang fakir miskin makan di rumahnya, makan bersama. Kemudian kita keluarkan harta kita, apalagi ini di bulan Ramadan, untuk menyantuni anak yatim, memberikan sedikit minum bagi mereka yang kehausan, bagi mereka yang membutuhkan karena kelaparan. Maka jikalau kita gunakan untuk ketaatan, karena itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyantuni anak yatim, kemudian memberi makan anak yatim, maka di dalam melaksanakan itu adalah semuanya adalah keberkahan, menunjukkan keberkahan harta yang kita miliki.
Hadirin sekalian, sahabat SMPI Terput TV rahimakumullah, maka di zaman Rasulullah SAW ada namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat ini adalah orang yang diberikan karunia harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Namun hartanya itu ia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita kenal dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Juga hartanya digunakan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau diberikan kerajaan yang tidak ada tandingannya. Bahkan kerajaan, bukan kerajaan semua kerajaan manusia, sampai kerajaan-kerajaan jin pun juga dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Akan tetapi kerajaan tahta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikan Nabi Sulaiman semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menegakkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dari itu juga ada yang menganggap bahwasanya yang penting sehat, tidak sakit, umur panjang. Nah, itu adalah keberkahan. Padahal keberkahan itu tidaklah lagi-lagi tidak diukur dengan panjangnya umur. Akan tetapi ada orang yang umurnya pendek tetapi mereka mati, kemudian mereka meninggal di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang sangat atau mungkin baru usia remaja. Lagi-lagi di zaman Rasulullah SAW ada namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Ketika ia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya penyakit huma atau panas, nah sekarang ini di zaman mewabahnya virus corona 19, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari virus corona 19 ini atau COVID-19 ini. Nah, sahabat ini ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya penyakit atau sakit demam itu menggugurkan dosa-dosanya, lantas dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan demam. Akhirnya kontan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit demam kepadanya sehingga ia sampai akhir ayatnya ia pun mati dalam keadaan ditimpa atau penyakit demam tersebut. Namun sakitnya sahabat ini menjadikan ia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sehatnya ia tidak menjadikan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya ia tidak menjadikan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang terjadi adalah justru sebaliknya, semakin jauh dan kufur, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehat seperti ini tidak menjadikan sehat yang penuh keberkahan. Nah, maka mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini kembali menjadikan hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, agar menjadikan semuanya adalah berkah dan berkah. Barulah kita mendapatkan mampu meraih bulan Ramadan tersebut dengan bulan keberkahan. Saya kira itu yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan waktu dan tenaga, senantiasa selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka, selamat menikmati hidangan masing-masing di rumah, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.